Umur berapa Ustadz pertama kali ceramah? Jadi ada yang kemasukan teman saya itu. Nah, dia nih mengajarkan saya agama di sini. Gimana cara Nah, itu mengajarkannya? tadi. Kenapa Ustadz bisa sampai kepada tahap menggunakan modal dalam tanda kutip tausiahnya dengan kekuatan Melayu? Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh peristiwa dan dunia perlu ada orang yang menangani peristiwa-peristiwa itu. Di dalam peristiwa itu ada satu Ustadz Melayu yang sangat populer di tanah Kepulauan Riau. Dan hari ini saya beruntung karena Ustadz Melayu itu bersedia di podcast bersama Suara Hardi. Dan oleh karena itu saya ucapkan selamat datang Ustadz Haji Muhammad Chandra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz dapat bersama kita di sini. Senang hati saya, senang hati Ustadz. Subhanallah, masya Allah, di sini nih anugerah Allah terbesar. Masya Allah. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang melilit ikan kakap. Datang bukan sembarang datang. Datang untuk berbicara, cakap, jangan tak cakap. Kalau gitu, kakap bukan sembarang kakap. Kakap dipancing si anak dara. Betul. Cakap bukan sembarang cakap. Cakap mantap bersama Ustadz Chandra. Subhanallah, bukan kakap sembarang kakap. Kakap dari Tanjung Bang. Cakap bukan cara cakap. Cakap penuh makna. Aduh, Alhamdulillah ya. habis modal saya. Habislah. Kita cari modal lain. Betul. Ustadz Melayu sangat fasih dan susah mencari Ustadz Melayu. Dengan kata lain, Ustadz yang dalam tausiahnya menggunakan bahasa Melayu juga menggunakan mungkin peribahasa Melayu, Betul sekali. menceritakan keadaan Melayu. Iya. Kenapa Ustadz bisa sampai kepada tahap menggunakan modal dalam tanda kutip tausiahnya dengan kekuatan Melayu? Subhanallah ya, kita di mana bumi dipijak ya, situ langit dijunjung ya. Tapi sekarang di mana bumi dipijak, di situ kita berkodak. Gitu pula ya, itu selfie pula ya. Tapi saya setuju dengan dijunjung tadi. Ya, orang supi tadi itu. Ya. Supi itu apa? Suka selfie. Oh, suka selfie. Jadi saya tuh dulu tak ada bermimpi nak jadi ustaz tuh. Mimpi jadi apa? Tak ada jadi mimpi jadi artis gitu, terkenal gitu dan sebagainya gitu kan. Jadi Ustadz pertama mimpi jadi apa? Mimpi dulu tuh jadi orang bermanfaat aja ya. Alhamdulillah. Kata ayah saya, dimanapun kau berada jadi seperti pohon kelapa itu ya. Nah, hidup kat laut bisa, kat darat bisa, bermanfaat, batang bermanfaat ya, buah bermanfaat, sampai batuk-batuk dia, sampai ke apanya bermanfaat. All in. Nah, jadi manfaat semua dengan orang. Jadi kata Nabi, ternyata saya dapat dari Nabi bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Pesan dari ayah. Dari ayah. Alhamdulillah. Jadi memang jadi dimanapun kau berada, sekolah tak sekolah, jadi bermanfaat. Ya, tak mampu mungkin jadi orang atas, jadi orang bawah gitu kan. Jadi memang ni pesan pun saya pun tak tahu apakah doa saya mendoakan saya jadi seorang ustaz dan sebagainya, saya enggak tahu ya. Saya anggap ini takdir Allah saja. Iya. Saya dulu geram sebenarnya, geram aja. Istilahnya geram saya itu, kenapa setiap acara-acara hari-hari besar Islam itu kok tak ada orang Melayu yang ngisi acara itu? Halal bihalal, nanti Jawa datang misalnya kan. Tapi mereka boleh datang Misalnya, lah. tak jadi masalah. Saya dari situ mulai. Nanti Padang, sampai ke Flores datang tuh, Ustaz-Ustaz Flores datang. Oh kan. iya. Saya geram sendiri. Kenapa orang Melayu itu sebenarnya pandai berpantun, pandai bersyair, banyak modal dari Melayu sebenarnya yang bisa digunakan untuk berdakwah tuh. Ada Gurindam 12. Nah, subhanallah saya bilang kan. Nah, saya berpikir saya memang tak sekolah ketika itu, tapi saya yakin. Oh, nama saya tuh saya jumpa dari orang Jawa juga, nama saya tuh diartikan sama orang Jawa. Muhammad tuh Muhammad, Chandra tuh Cendromoto, kenang-kenangan. Jadi saya ini kenang-kenangan Muhammad. Oh begitu. Muhammad tak sekolah, saya pun tak sekolah. Muhammad yatim piatu, saya pun yatim piatu. Muhammad istri lebih dari satu, saya coba-coba juga sebenarnya, tapi belum jadi gitu. Nah, begitulah. Nah, setelah tadi ada pesan ayah untuk menjadi orang bermanfaat. Selanjutnya? Nah, di mana jalannya itu? Nah, itu Allah kasih tunjuk. Nah, setelah saya kehilangan ayah,
Umur berapa? Itu sekitar umur saya 15 ya mungkin. Iya, iya. 15 tahun saya kehilangan ayah. Saya tak sekolah ketika itu ya. Saya tamat SD itu SD Ibn Sina ya. SMP Kartini ya. Setelah itu saya tak sekolah lagi. Maka saya kalau tanya, Pak Ustadz Chandra tamatan apa? Saya S2. SD dan SMP. SD, SMP. SMP. Sarjananya SH, MH. Hah? Loh, SH, MH? Iya, SH itu sudah haji, MH masih hidup. Ada kadang-kadang orang nih dengar sarjananya orang senang dengan ceramah. Yang sering disebut LCMA. Oh, LCMA kadang-kadang. Saya pun LCMA saya bilang. Begitu juga. LC itu layak ceramah, MA masih awam. Pandai Ustadz. Saya bilang gitu, memanjangkan gelar-gelar itu. Emang di Batam dan di Pulau Jawa suka gelar-gelar singkatan-singkatan. Singkatan. Maka saya ini sebenarnya tak ada tadi bermimpi ya. Tapi saya dapat hidayah dari mana? Saya tidak sekolah agama. Jadi kan, iya. saya tak ada sekolah agama dan sebagainya, tetapi itulah Universitas Alam Semesta. Itu yang terbaik. Nah, apa kata orang kita bilang, alam terkembang jadi guru. Betul. Belajar dari air, belajar dari api, semua belajar seperti itu. Jadi saya tak fanatik lah kelompok NU kah, Muhammadiyah kah, Salafi kah, Jemaat Tabligh, saya dekat semua. Jadi saya dapat ilmu mereka semua. Dari Ikhwan Muslimin misalnya, dari HTI semua, dari Sunni, Syiah, semua saya belajar. Agar saya tak menjadi orang yang fanatik gitu. Kepada sesuatu hal. Ternyata orang seperti itu disukai orang. Ya. Kau nak berkunut, bagus. Tak berkunut bagus. Yang tak bagus, yang tak salat subuh. Betul. Nah, kau nak tarawih berapa? 20, betul? Betul. 8, betul. Yang salah tuh 21. Nongkrong-nongkrong di 21 tuh. Oh, Tak bioskop. tarawih, bioskop tuh. Bioskop. Kadang-kadang itulah kadang-kadang kita tidak berkelahi gara-gara hal sepele saja. Jadi setelah perjalanan umur 15 tahun SD SMP di Ibnu Sina dengan gelar SHMH LCMA, tahu umur berapa Ustaz pertama kali ceramah? Saya di umur saya menikah lah itu ya. Umur saya 25 tahun 25 ya. tahun. Nah, saya udah mulai bergelut di agama. Saya suka aja dengan agama gitu. Saya suka dengan Agim dulu kan. Ada Arifin yang banyak ustaz-ustaz yang saya suka gitu. Saya suka mereka ceramah. Memang awalnya ini pernah saya masukkan ke Bulutin, ada majalah pertama Jabal Arafah itu. Ya, saya diwawancara sama Arjal kalau gitu nggak salah ya. Bagaimana kisah Ustadz ini jadi Ustadz ini seperti apa? Gitu. Saya mau orang percaya tak percaya, seolah-olah saya itu belajar dari tadi alam tadi. Jadi ada yang kemasukan teman saya itu. Dia tanya umur itu ya. Kemasukan dia nih. Ditanya umur itu kemasukan. Saya tuh heran siapa yang masuk nih. Nama dia Gatot Subroto. Dia bilang nama dia Gatot Subroto. Kalau dia hidupnya umurnya 300 tahun. Dalam kemasukan kerasukan itu. Kawan kita nih. Kawan kita nih. Saya pun heran siapa dia nih. Suara berubah lah. Berubah lah, agak menggau gitu kan. Kadang-kadang dia ganti orang. Dia nak solat dia bilang kan dia ganti orang. Saya belum solat sampai itu. Umur 24, 23 saya belum kenal agama gitu solat. Belum rajin solat. Belum rajin solat, main gitar. Tapi solat lah. Main gitar aja kerja Karang Taruna aja kerja. Aktivis konon gitu kan. Macam hebat aja gitu ya. Nah, ternyata di situ saya lihat dalam 1-2 hari 3 hari ini berubah nih orang. Siapa itu? Yang kerasukan tadi? Yang kawan kemasukan ini nggak berubah. Apa yang masuk itu dirubah. Pertama masuknya ada hitam. Ini adalah istilahnya makhluk hitam yang masuk. Jin hitam aja. Ada kan jin kafir, ada jin muslim tuh kan. Dia minta apa? Kambing hitam. Dia minta pokoknya benang hitam. Semuanya minta darah ayam dan sebagainya supaya dia apa tuh minta. Kami kasih semua tuh katanya. Kita nggak tahu tuh kan. Nah setelah itu dibacakan sama seorang imam. Saya masih ingat tuh Pak imamnya, Pak Atan orang Singapura. Dia datang, dia baca-baca. Hilang nih jin tuh. Keluar. Masuk balik satu lagi nih. Yang balik ini jin putih. Jin putih tadi. Jadi Pak imam tuh baca-baca, dia ikut baca juga. Ikut baca juga dia nih. Kata Pak imam, aku ini bukan lawan aku nih. Sampai dia dekat tubuh budak itu dia tak bercakap, dia bakat baca Jawa aja. Tak ada orang paham dia bahasa Jawa. Orang Jawa sendiri pun tak tahu Jawa itu jawaban lah gitu kan. Nah dia nih mengajarkan saya agama di sini. Gimana cara mengajarkan? Nah itu tadi dia, contoh ya. Ketika dia makan, semua orang dia bilang semua kasih makan dulu. Di rumah ini ya? Di rumah orang tuh ya. Jangan sampai ada tak makan, tuh bahasanya gitulah. Kasih makan semua. Kata dia ketika kita makan tuh kafir. Islam itu makan baca bismillah. Kita tak baca bismillah, kena bilang kafir kan. Membedakan orang Islam sama orang kafir itu bismillah. Orang kafir makan juga tapi tak bismillah. Monyet makan juga tapi tak bismillah. Astagfirullah semuanya. Mulai dengan bismillah. Maka kalau kita makan berapa hari itu bismillah. Diajarkan dulu. Ini hebat siapa dalam saya bilang kan.
Ketika ada makan tangan kiri, astagfirullah setan, kata dia. Setan makan dengan tangan kirinya. Makan minumlah. Kita jumpa hadisnya sekarang. Makan minumlah dengan tangan kananmu. Sesungguhnya setan makan minum dengan tangan kirinya. Ini saya bilang, siapa orang ini? Saya belum sholat nih sebenarnya nih. Saya aneh dia. Nanti kalau dia mau permisi ke belakang gitu ya, tangan dia permisi sampai ke jejak ke lantai, bunyi itu. Saking permisi dia itu, tangan dia tarik ke belakang, sopan luar biasa. Akhlak mulia katanya. Saya tengok akhlak mulia. Orang belum makan, dia belum makan dulu. Biar orang makan dulu. Sisanya baru dia makan mambi. Siapa ini orang? Gatot Subroto namanya. Beberapa hari dia dalam tubuh budak itu, saya baca, saya jaga dia terus budak nih. Ini kawan saya. Beberapa hari kerasukan? Beberapa hari. Tidak sadar atau kerasukan lagi? Tadi kemasukan lagi. Oh ya. Nanti jam 12 siang dia pergi katanya. Saya permisi dulu, saya mau sholat zuhur. Saya tak sholat memang. Sholat zuhur. Diganti sama satu orang, masuk lagi dia. Panglima apa namanya? Kalau dia itu kan namanya Panglima Gatot Subroto. Nanti pengawal dia datang, diam aja. Masuk situ ya. Nanti datang lagi dia habis sholat itu. Subhanallah. Ketika tuan rumah ini kan ramai tamu datang, kopi banyak habis. Tuan rumah jangan ngomel di belakang kata dia kan. Nanti Allah Ta'ala ganti. Oh diam. Betul diganti banyak dapat. Dianggap sedekah lah. Subhanallah, ini luar biasa. Saya bilang, orang ini siapa sebenarnya? Ini kejadian di Tanjung Uma? Tanjung Uma nih, saya dapat hidayah di sini. Saya tak sekolah di mana-mana. Saya tengok dia, dari hari ke hari saya pelajari dia siapa sebenarnya dia nih. Hebat ngomong dia. Ada budak bergitar, gaya nyanyi-nyanyi kan. Dia ambil nyanyi, dia main gitar kelas luar biasa main dia. Semua bisa dia main. Kata dia bilang, orang kalau tak beli jangan jual. Jangan sombong gitu kalau orang jangan sombong. Nah, dia ngajarkan akhlak nih sama saya nih. Orang pakai bahasa Inggris ngomong sini bahasa Inggris kata dia. Dia bahasa Korea bisa, bahasa Arab, bahasa semua bisa. Siapa ini dia? Saya bilang gitu. Ini orang siapa? Kejadian ini saya tengok. Dia tengok malam-malam tidur kawan kita bertato kan. Astagfirullahalazim dia ngucap gitu kan. Nauzubillah. Ini adalah ayat-ayat setan. Setan minta ayat dulu sama Allah ketika Nabi Adam dikasih ayat Quran, dia minta ayat setan, tulislah kat badan kau kata Allah kan, itu jadi tato. Nah, setelah kejadian itu, ya, saya dapat hidayahnya di ujung nih. Di ujung itu entah macam mana saya salam dengan dia nih. Dia nasihati saya sampai saya berlinang air mata semua. Dia tahu selalu keadaan saya di Tanjung Uma itu. A sampai Z. Budak tu dia tahu. Bisa menggambarkan. Subhanallah, kok bisa? Saya tak bisa bilang apa-apa lagi. Dia cakap tu jelas semua. Misalkan Chandra, kau dulu tu begitu. Kau ni lupa sama Allah. Yang kasih kau pandai itu Allah. Yang kasih buat itu Allah. Kau tengok Allah panggil azan, kau tak datang. Dengan bahasa-bahasa dia, kau sombong sama Allah. Allah kasih kau makan, Allah kasih kau minum, Allah panggil kau tak mau datang. Dia kasih yang logika sama kita. Ada satu orang ibu datang. Ya, saya belajar tauhid di sini insyaallah gitu kan. Ibu datang minta, pertama ada anak nangis kat belakang. Dukun terhebat Tanjung Uma datang. Dukun ya. Biasanya dukun tuh kasih air aja itu selesai masalah budak tuh. Kasih air aja biasa dibaca kat rumah. Tolong nih Chan, kasih air aja. Nah, tolong kau sembur dia. Kita ambil air, kita sembur. Dia sembur kita balik. Siapa ngasih air nih kata dia bilang. Datang sini dia. Datanglah dukun tuh. Bergetar dukun tuh melawan dia nih. Bersalam seolah berasap tangan tuh. Ngalah dukun Tanjung Uma itu. Duduk samping dia, ini bukan lawan saya kata dia. Saya mulai penasaran. Ini orang hebat, dukun ini orang hebat agama. Ya. Semua insyaallah orang pandai lah, bukan orang bijak lah tadi ya. Jadi saya tengok ini siapa sebenarnya. Saya ikut terus nih, enggak pernah jeda gitu ya. Nah, ini Allah memberikan hidayah kepada saya. Cuma 2 orang dapat hidayah ketika itu, yang lain tak dapat gitu kan. Nah, ada ibu-ibu bising di belakang, tolong kasih Pak Ustadznya saya ingat Imam Masjid Raya siapa namanya? Pak yang hafal Quran tuh yang jadi juri Quran biasanya tuh Imam Masjid Raya Batam. Batam deh. Pak siapa tuh biasanya ya? Yang tinggal di Sungai Panas tuh. Ustaz Ridho. Bukan, yang tua lagi, yang paling tua. Pak Muslim. Pak Muslim ya. Pak Muslim baca. Minum. Ditambah dia lagi baca. Ini bukan untuk saya kata dia. Ini untuk budak nangis kat belakang tuh. Saya tambah lagi ya. Budak diam langsung minum insyaallah dengan air itu. Budak ada yang kat belakang nangis tuh. Banyak orang minta air sama dia nih. Pak Ustaz atau apa nih? Pak Gatot Subroto, tolonglah nih anak saya yang perempuan nih rumah tangga dia hancur dan sebagainya. Ya, oke dia pegang. Ibu minta sama saya atau sama Allah? Di sini saya belajar nih. Bukan saya yang hebat. Ini Allah yang hebat nih. Ya saya minta sama Allah. Tidak, hati ibu itu minta sama saya tuh. Masih itu lama ibu itu saya minta sama Allah, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, semuanya dari Allah. Masih ada sayanya tuh.
Tak mempan kalau saya kalau ibu masih hadir dalam hati saya. Ternyata subhanallah ya. Diminumkan hari ini, semua orang minta minum lagi sama dia. Ada tukang papan di situ. Pamannya anak ini tak laku-laku. Papan dia itu, dia tengok dia ternyata ada sesuatu di bawah sana. Betul-betul ada pasang tangkal. Supaya jangan laku kayaknya. Dia tahu tuh benda itu. Subhanallah. Saya sempat yang terakhir cerita singkat lah ya. Terakhir ini lah. Seolah saya dibelikan Lailatul Qadar seolah ketika itu ya. Kau tengok ke langit tuh. Saya tengok ikut dia kan macam plafon tuh tak ada gitu. Tembus gitu lah. Kok ada cahaya turun dia. Saya macam masuk aja. Saya macam langsung paham agama seolah gitu. Saya macam panati besok langsung saya sholat. Saya mencari cuma sama dia tadi. Kenapa orang pakai jilbab? Bisa contoh bilang ya. Kenapa orang pakai jilbab? Dia kasih jelas. Ini air kita masukkan ke dalam gelas tapi gelas dia bocor. Bisa tak kita nikmati air itu? Tidak bisa. Kita ibadah, sholat, tapi tak turut jawrat. Itu habis pahala dia. Kenapa doa kita tak sampai? Jadi dia menjelaskan secara logika. Itu dia, tak pakai dalil ini, dalil itu dan sebagainya ya. Kenapa kita sholat? Kenapa? Coba sekarang tanya. Kita berdoa. Kenapa tak dikasih Allah? Kerja dulu atau gaji dulu? Kita kerja dulu. Muncullah ia kena wudu, ia kena stain. Hanya kepadamu kami menyembah, padamu meminta. Sembah dulu Allah baru minta. Ada tak Allah itu? Saya bilang sama dia. Penasaran kan? Coba besok kau uji aja, ada tak Allah itu? Tapi kau sholat dulu. Syaratnya sholat dulu. Ini percakapan dengan sama dia nih. Dia malam-malam pandai bahasa kita. Siang bahasa Jawa. Jadi setelah malam tuh, saya setelah dia nangis tuh, ada tak Allah itu? Coba. Atau dia bilang, kau 5 waktu dulu, coba. Saya coba pergi bang, tes gitu ya. Saya ketika itu ngajar drum band, marching band di SMA 1 ya. Sikit-sikit lah, entah apa lah, daripada tidak kan. Saya bawa uang 1.000. Naik sampan tuh 3.300. Dari Tinguma ke Jodoh. Naik bus oleh 300 juga ketika itu ya. Di dalam sampan itu ada 2 orang anak gadis. Tak mungkin lah saya tak bayar dia kan, gengsi lah gitu kan. Namanya anak muda pula ya. Ada harapan lah sikit. Tinggal 100. Tersebutlah ya Allah. Kalau tersebut ya Allah ya. Saya nak ke Sekopang nih ya Allah. Macam mana bisa 100 perak nih Sekopang? Kata orang itu jangan kau. Pokok sebut ya Allah. Allah ada masalah. Allah dengar tuh. Terus saya banyak-banyak doa gitu. Allah saja Allah dengar. Ternyata apa terjadi? Yang berdua perempuan ini nanya. Chan mau kemana? Aku nak ke Sekopang. Ya. Sama lah bos kami nih, Sekopang juga nih. Arahnya ke sana nih kami nih bagi. Saya duduklah kat dalam bos dia itu mobil cantik itu kan. Ini kah Allah itu ya? Ada Allah bukanlah. Kebetulan aja ini kan. Kebetulan bang. Saya balik dari ngajar drum band tak dikasih duit juga. Kata mereka bilang bulanan aja ya Pak Chandra. Tak ada duit minyak lah. Tak ada duit minyak lah. Ngarap-ngarap tuh tak boleh ngarap makhluk. Harap sama Allah. Iya. Depan gedung beringin itu kan ada tempat dia nunggu-nunggu bas. Ada, ya. Siapa nak balik duit tak ada nih kan? Ya Allah, tersebut lagi ya Allah. Aku nak balik nih. Jadikan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ketika itu ya. Muncul ayat sekarang. Oh ini ayat ini. Maka saya belajar ayat pertama 3 aja ayat di awal dia. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Pasti aku beri, pasti bukan insyaallah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang tak tolongnya gimana? Sabar dan sholat tadi. Ya. Nah yang ketiga tadi nih syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Allah akan tambah. Saya coba minta sama Allah mau pulang. Saya sabar dulu. Saya sabar. Datang lo mobil. Berhenti dia. Lambai-lambai saya. Adik saya ternyata si Otis. Baliknya sejarah. Dari Tanjung Kalimun kan. Dari mana Tis? Itu aja kemana? Ayo. Kasih duit 10.000 sama Otis tuh. Dia kan ada kerja bom dekat Langama. Iya. Kerja bom tuh pelabuhan. Pokoknya dia kerja ngantar-ngantar bom kemana lah gitu kan untuk ngacur-ngacur batu gitu. Ini ke Allah itu. Saya cari ini ke Allah itu ya. Dia kasih waktu saya 2 hari nih untuk nyari Allah itu. Ini Allah. Kebetulan. Saya ngajak 4 orang lagi bang. Supaya kalau saya sendiri kan nampak kebetulan tuh kan. Yeah. Saya ngajak 4 orang ngajar kompang ketika itu di SMP 3. Sekarang SMP 3 dulu SMP 1 namanya. Ternyata tak dikasih duit juga bang. Pergi dapatlah modal, balik berharaplah dapat amplop kan. Yeah. Dapatlah modal itu kan. Tak dikasih juga kan, bulanan juga. Kan untuk ngajar tuh ada 4 orang. Karena dia pelajar final gitu kan. Pukulan masing-masing orang. Di depan Baitul Rahman itu kan ada jarak tunggu juga itu. Ya, betul. Bahas dan sebagainya. Chan cepatlah kita nak balik nih. Sajikan sabar dan sholat. Sabar, tak usah emosi gitu. Tak usah tergesa-gesa sabar ya. Ada bus mini lewat, berhenti di situ.
bas kecil gitu macam bas kecil gitu. Iya. Sini panggil dia. Chan mau kemana kawan kita kalau Taruna? Kami nak balik lah nih. Sama kita. Kami nak buat tampar nih. Alhamdulillah. Saya sujud syukur Bang. Allahu Akbar. Inilah Allah. Saya tak main-main lagi situ. Benar ada Allah. Semenjak itu saya tak pernah tinggal sholat tuh. Yakin ada Allah itu. Subhanallah. Ini Allah nih bukan main-main lagi. Naik sampan dibayarkan ke semua orang. Naik ke atas makan bakso gratis lagi Bang. Tidak sampai situ saja. Saya coba lagi waktu menikah pakai Allah lagi. Saya tak punya duit tapi punya Allah nih. Semua tak suka sama saya ketika ngapain kawin sama si Acan tuh, main kat masjid tu nanti makan Quran aja, makanya wuduk lah banyak anak kau kan. Jadi cara tadi maka modal saya ATM, Allah tempat meminta. Pinnya apa? SS tadi, sabar dan sholat. Melamaran orang 2 rakaat sengaja aku sholat 2 rakaat untuk melamar anak si Anu itu. Allah, 90% orang tua di polling. Saya tak mau sama saya. Betul akal. Tak ada can lah. Masuk akal. Orang tua mana yang ada susah ya? Saya logika saja wajar. Ternyata ada kawan saya 1 orang nih. Dia cari-tanya ngapa enggak kawin kan? Tak usah lah, ya, orang lain banyak lah, anakku ini kan lawa dan sebagainya. Ada 1 orang untung udah meninggal lah. Mudah-mudahan Allah berkahi dia. Insyaallah. Bram, kau macam mana pendapat kau kalau anak aku kawin sama si Chandra itu? Bapak kalau nikahkan, kalau saya punya anak, saya cepat kawinkan sama si Chandra. Kenapa pasal? Dia kan tak ada kerja. Bapak tak tahu kalau dia kan sholat Pak. Dia masuk surga, tak mungkin lupa sama mertua dia. Itu juga ada gitu kan. Subhanallah, dapatlah saya nikah tuh. Diminta lagi kan, tentunya menikah tuh pakai uang, ini uang itu antaran. Ya, 1,5 juta ketika itu Bang. Tak tahu, saya tak pernah pegang duit 1,5 juta tuh zaman itu kan. 2 rakaat lagi mintakan uang kata ya Allah. Mana subhanallah, saya lagi main kompang nih Pak Aziz, ingat Pak Aziz wali kota gitu dulu. Iya Raja Abdul Aziz almarhum. Engkau nih asik ngompang orang terus, kapan kau di kompang? Ini Pak nanti Pak bulan November nih Pak insya Allah. Kau datangkan tuh keuangan tuh kasih siapa gini. Alhamdulillah, siapa tuh? Allah, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan, Allah. Nah dari semua itulah Ustadz kemudian rajin juga memberikan pengalaman Ustadz kepada jemaah. Betul sekali. Jadi tidak ada orang yang tak bisa berdakwah. Jadi pertama kali berdakwah di mana? Saya sekolah di anak-anak dulu. Kawan-kawan lagi? Tanjung Umar dulu, budak-budak dulu. Di masjid? Budak-budak suruh pakai jilbab semua Bang. Saya bawa anak-anak 2 masjid nih. Kampung Agas, Tanjung Umar kan ada 2 masjid. 5 waktu budak-budak tu kat masjid. Dengar ceramah saya tu. Nangis-nangis budak tu kadang-kadang kan. Orang heran nih. Guru kat mana dia belajar si Chandra nih? Ngaji kat mana ngaji? Anakku pandai ngaji tau. Berhubung orang bawa anak dari situ. Nak kita dibayar, tak usah bayar Pak. Saya biasa yang gaji saya Allah nih Pak. Kalau bayar bapak dia sikit lah. Engkau kan bukan malaikat, Chan. Kau tuh butuh makan juga, butuh ini. Tidak Pak. Saya sebenarnya dari Allah aja lah. Tak mau saya tidur kat masjid itu diselip kat bantal tu, duit tu. Amplop tu kan dari hamba Allah. Ada yang mau, anak aku dah pandai sholat sekarang, anak aku dah pandai ngaji, anak aku sopan dan sebagainya. Saya belum berani sama orang tua. Sama anak-anak aja. Sampai berani ke orang tua, kisah dia macam mana tuh? Saya hijrah. Hijrah dari Tanjung Umar? Saya nikah dulu, nikah kan. Saya sekolah ketika itu ya Hangkasturi itu. Gaji saya cuma 20.000 sebulan. Ikut ngajar di situ. Ngajar. Orang tamat SMP ngajar SMP itu saya lah. Entah ngajar apa lah kata-kata buat budaya daerah katanya kan. Kalau tidak ekstrakurikuler. Saya ngajar agama pula kat situ jadinya. Oh gitu. Jadi orang tak tahu siapa guru agama kat situ, tahunya saya aja kan. Karena siapa? Nilai budaya itu nilai sholat lah. Kalau kau sholat nilai tinggi tuh. Kalau kau tak 5 waktu, kau nilai kan 6, 5 bisa situ. Walaupun kau pandai. Sempat berdebat tuh kat sekolah ketika itu kan. Kenapa Pak Ustaz dikasih si Chandra ngasih untuk nilai tinggi kali sama anak itu? Dia sholat, saya bilang. Ini enggak sholat dia, saya bilang kan. Dia mengamalkan ilmu, yang ini enggak ngamalkan, cuma ngapal aja. Inilah yang rusak pendidikan kita tadi. Nah itu saya setuju. Anak-anak itu hanya teori saja. Betul. Tapi tak praktik, tak ada. Dia dari teori, praktek. Sebenarnya, saya melihat guru-guru kita kalau punya kekuatan, guru-guru non muslim aja dia punya kekuatan Bang. Macam mana guru IPA ngajar agama. Guru matematika ngajar agama, dah baca ayat ini belum, surat ini belum, Injil itu misalnya, dia tanya semua guru ngajar agama. Guru kita tak ngajar agama, guru agama aja Bang, berapa jam, itu lupa budak-budak itu. Betul. Nah setelah di SMP hijrah kemana tadi?
Saya lihat, saya itu kan nggak enak di SMP itu masih keluar terus main kompang, nari dan sebagainya. Dulu kan nari, saya nggak menyangka saya jadi Pak Ustadz itu kan dan sebagainya. Nari sana ke Pekanbaru, kita bawa sama Junior, bawa nari ke sana. Ada acara-acara Pekanbaru kita dibawa dan sebagainya. Kita tuh bawa main musik, nari juga gitu kan. Nah di sini saya bilang nggak enak sama sekolah, saya berhenti. Nah ketika saya berhenti itu gaji saya kalau nggak salah 200 pas gaji saya 200.000. Saya berhenti, saya mohon maaf. Saya pikir nih gimana makan saya ya. Ingat Allah lagi tadi. Allah telah jamin anak-anak engkau, istri engkau itu. Allah jamin. Saya baru jumpa ayat yang banyak berjumpanya ketika di luar nanti dijumpa ayat itu. Allah jamin. Bisa saja Allah ngasih uang 200.000 itu dalam tempo yang per hari, nggak sampai sebulan. Saya yakin tuh kan. Benar bang. Saat pas keluar saya bawa acara ketika itu satu PT. Saya masih ingat PT-nya. Jadi saya masih ingat PT apa tuh sama sekarang tuh PT Muka Kuning itu suruh saya bawa acara bang. Habis bawa acara amplop 200.000 benar. Jadi saya khawatir kalau saya berhenti dari sekolah makan apa nih? Masih kurang yakin ya. Ya. Padahal Allah kasih rezeki. Allah udah tunjuk semua bang. Saya di atas pelamin tuh bang. Minta sama Allah, ya Allah besok pakai periuk apa? Subhanallah. Allah tunjukkan dalam kado tuh bang. Semua buka. Nih ada kompor dia. Buka lagi pisau tuh jejer bang. Dari pisau tanpa potong bawang sampai potong orang ada juga. Semua ada bang. Allah kasih. Tak pernah Allah tak kasih. Saya mau rumah ya Allah dikasih Allah rumah nyewa dulu dikasih orang dulu kan. Saya nak minta kursi ya Allah gitu 2 rakaat. Semua 2 rakaat ATM tadi bang. Kalau tempat mau minta SS pin dia kan. Ya Allah sengaja aku sholat 2 rakaat minta kursi karena Allahu Akbar. Panggil orang mertua Chan sinilah. Bapak tadi dapat THR tuh. Beli kursi baru, kursi lama ambil lah. Alhamdulillah. Kebetulan Allah tuh. Iya. Allah tadi kan. Dengan keyakinan dan memang harus yakin betul. Atas kebesaran Allah, semuanya dari Allah. Iya betul. Dan saya melihat sepak terjang, bukan sepak terjang. Aktivitas Ustadz sekarang sudah melanglang buana. Iya bang. Dan Kepulauan Riau sudah hampir semua juga Ustadz datangi dan diundang, betul, baik didatangi maupun diundang. Betul. Apa yang Ustadz lihat terhadap umat Islam khususnya di Kepulauan Riau ini? Ya, saya lihat gini bang ya. Ustadz ini sebenarnya saya geram sama Ustadz. Dari dulu saya geram sebenarnya, geram aja gitu kan. Dia ceramah gitu-gitu aja, bikin orang ngantuk aja gitu kan. Kalau gitu pun aku bisa juga. Nah dari mana saya belajar agama lagi? Saya belajar sama tabligh bang. Uzun Hud kan, bos dia nggak kepilih dia, Uzun babang aja gitu. Nah saya belajar dari situ. Dari dia seperti itu. Nah dakwah itu dari situ, bahwa kita wajib dakwah. Saya dapatlah mengikuti 3 hari berapa hari gitu ya, dapatlah ilmu kat situ bahwa setiap orang wajib berdakwah, sampaikan walaupun 1 ayat tadi. Nah inilah yang membuat saya semangat. Akhirnya kalau saya tengok ustaz-ustaz yang ada, pertama saya tak diterima dulu oleh Persatuan Mubalik Batam nih, karena tamat SMP. Nah ustaz itu harus tamat SMA. Yang tadi gelarnya panjang-panjang itu? Tak diterima saya karena tamat SMA paling kurang. Didengar ceramah saya ternyata engkau boleh, kata Pak Didi saya ingat tuh. PMB? PMB pertama. Saya tak boleh masuk. Saya bilang kalau tak boleh masuk tak apa-apa. Saya ceramah sendiri. Kenapa? Saya ceramah pengalaman hidup. Betul Allah itu ada. Ternyata ibu-ibu juga begitu. Betul Pak Ustaz. Allah bantu kita. Bagaimana memindahkan tadi yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Itu aja. Bergantung. Nah, kembali pertanyaan saya pada tentu setelah pengalaman ya katalah berputar Kepulauan Riau ataupun pada Batam. Melihat pada kondisi jamaah, apa yang menjadi tekanan penting Ustadz pada saat menyampaikan materi ceramah itu? Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share.